Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 6C akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait mata kuliah analisis kompleks. Adapun anggota dari kelompok 1 yang pertama yaitu ada Amanda Putri dengan NIM 222521094. Yang kedua ada Alinda Rohmanur Fadila dengan NIM 22252100085. Yang ketiga ada Angelita Francisca dengan NIM 22252210101. Yang keempat ada Ika Aura dengan NIM 22252100063. Yang kelima ada Salma Rohadatul dengan NIM 22252100089. Dan yang terakhir saya sendiri yaitu Siti Nurhaliza dengan NIM 22252100044. Adapun topik pembahasan kita pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu ada fungsi kompleks, yang kedua ada limit dan kekontinuannya, yang ketiga turunan dan sekawan harmonik, yang keempat fungsi dasar, dan yang terakhir yaitu integral kompleks. Adapun materi pertama yaitu fungsi kompleks akan disampaikan oleh saya sendiri, di mana yang pertama yaitu ada definisi. Definisi dari fungsi kompleks sendiri misalkan D itu himpunan titik pada bidang Z. Kemudian fungsi kompleks F adalah suatu aturan yang memasangkan setiap titik Z anggota D dengan satu dan hanya satu titik W pada bidang W, yaitu Z, W. Fungsi tersebut ditulis W sama dengan FZ. Adapun himpunan D disebut sebagai daerah asal atau domain, dan dari F ditulis DF, dan FZ disebut nilai dari F atau peta dari Z oleh F. Range atau daerah hasil dari F ditulis RF, yaitu himpunan FZ untuk setiap Z anggota domain. Kemudian jika Z sama dengan X plus Y, maka fungsi W sama dengan FZ dapat diuraikan menjadi W sama dengan U XY ditambah I V XY, yang berarti real W dan imaginer W masing-masing merupakan fungsi dengan dua variabel, real X dan Y. Apabila Z sama dengan R cos theta plus I sin theta, maka W sama dengan U R, theta plus I V R, theta. Contoh soal yang pertama yaitu tuliskan FZ sama dengan 2Z kuadrat minus I dalam bentuk U dan V. Di sini kita misalkan dulu si Z-nya ini sama dengan X plus Y, maka fungsi W sama dengan FZ sama dengan 2Z kuadrat minus I. Nah, Z-nya ini kita masukkan tadi si X plus Y-nya, jadi 2 dalam kurung X plus Y kuadrat minus I sama dengan 2 dalam kurung X kuadrat plus 2XYI minus Y kuadrat minus I. Didapat 2 dalam kurung X kuadrat min Y kuadrat ditambah I dalam kurung 4XY minus 1. Jadi U sama dengan 2 X kuadrat min Y kuadrat dan V nya itu sama dengan 4XY min 1. Adapun contoh soal yang kedua, jika Z nya sama dengan R dalam kurung cos theta plus I sin theta, tentukan FZ sama dengan Z kuadrat plus I. Di sini FZ nya sama dengan 2Z kuadrat minus I, maka kita masukkan sama dengan R cos theta plus I sin theta kuadrat ditambah I, diperoleh R kuadrat dalam kurung cos kuadrat theta min sin kuadrat theta plus 2 I sin theta cos theta ditambah I sama dengan R kuadrat dalam kurung cos kuadrat theta minus sin kuadrat theta plus R kuadrat I sin 2 theta plus I sama dengan R kuadrat dalam kurung cos kuadrat theta min sin kuadrat theta ditambah dalam kurung 1 plus R kuadrat sin 2 theta dikalikan I. Jadi di sini kita peroleh U-nya itu sama dengan R kuadrat dalam kurung cos kuadrat theta min sin kuadrat theta, dan V-nya ini sama dengan 1 plus R kuadrat sin 2pi. Nah, submateri pada materi fungsi kompleks ini ada fungsi komposisi, di mana diberikan FZ dengan domain DF dan fungsi GZ dengan domain DZ. Yang pertama, jika diketahui RF-nya ini irisan DZ tidak sama dengan theta, maka ada fungsi komposisi atau G bundaran F Z sama dengan G dalam kurung FZ dengan domainnya DF. Adapun ilustrasinya seperti gambar yang terlampir. Kemudian jika diketahui
RG irisan DZ tidak sama dengan theta, maka ada fungsi komposisi di mana F bundaran GZ sama dengan F dalam kurung GZ dengan domainnya DG. Adapun ilustrasinya terlampir seperti pada gambar. Kemudian tidak berlaku hukum komutatif pada G bundaran FZ dan F bundaran GZ. Adapun contoh soalnya yaitu misalkan FZ-nya sama dengan 3Z min I dan GZ-nya ini sama dengan Z kuadrat plus Z minus 1 plus, itu seharusnya plus I bukan plus 1, ada kesalahan pengetikan. Nah, penyelesaiannya yaitu yang pertama, jika RF-nya irisan DG tidak sama dengan theta, maka G bundaran FZ-nya itu sama dengan G dalam kurung FZ. Jadi di sini kita substitusikan si FZ ini ke dalam fungsi GZ. Sehingga didapatkan 3Z minus I kuadrat ditambah 3Z minus I dikurangi 1 ditambah I, diperoleh 9Z kuadrat minus 3Z minus 2 minus 6ZI. Selanjutnya, jika RG-nya irisan DF tidak sama dengan theta, maka F bundaran GZ-nya ini sama dengan F dalam kurung GZ. Di sini kita substitusikan si GZ-nya ke dalam fungsi FZ, sehingga diperoleh 3Z kuadrat plus 3Z minus 3 plus 3I minus 1. Kemudian karena si hasil dari RF irisan DG tidak sama dengan hasil RG irisan DF atau G bundaran FZ tidak sama dengan F bundaran GZ, maka pada contoh soal ini tidak berlaku sifat komutatif. Oke, selanjutnya bab kedua yaitu limit dan kekontinuan. Definisi dari limit itu sendiri, misalkan fungsi W sama dengan FZ, terdefinisi pada daerah D, kecuali di Z0, di mana titiknya itu di dalam D atau pada batas D. Nah, limit FZ adalah W0 untuk Z mendekati Z0. Jika untuk setiap ekuivalen lebih dari 0, terdapat delta 0. Sedemikian hingga mutlak dari FZ min W0 kurang dari epsilon apabila Z min Z0-nya itu kurang dari delta dan lebih besar dari 0. Ditulisnya itu dalam bentuk limit Z mendekati Z0, FZ-nya itu sama dengan W0. Contoh soalnya ini ada contoh pertama. Buktikan bahwa limit Z mendekati 2 dari 2Z kuadrat minus 3Z minus 2 per Z minus 2 sama dengan 5. Maka bukti yang bisa kita dapat itu misalkan diberikan bilangan epsilon lebih dari 0. Kita akan mencari delta 0-nya sedemikian sehingga mutlak dari Z min 2 kurang dari delta lebih besar dari 0. Maka mutlak dari 2Z kuadrat minus 3Z minus 2 per Z minus 2 minus 5 kurang dari epsilon untuk Z-nya itu tidak sama dengan 2. Lihat bagian sebelah kanannya ini, dari persamaan kanan diperoleh mutlak dari 2Z kuadrat minus 3Z minus 2 per Z minus 2 minus 5 kurang dari epsilon. Maka mutlak dari 2Z plus 1 dikali Z minus 2 per Z minus 2 minus 5 kurang dari epsilon. Jadi hasilnya itu kita peroleh mutlak dari Z minus 2 kurang dari epsilon per 2. Hal ini menunjukkan bahwa delta sama dengan epsilon per 2 telah diperoleh. Selanjutnya yaitu definisi dari kekontinuan. Misalkan fungsi FZ terdefinisi di D pada bidang Z dan titik Z0 terletak pada interior D. Fungsi FZ dikatakan kontinu di Z0 jika untuk Z menuju Z0. Maka lim FZ sama dengan F kali Z0. Nah, terdapat 3 syarat fungsi FZ kontinu di Z0, yaitu yang pertama, FZ0-nya ada, limit Z mendekati Z0 dari FZ itu ada, dan limit Z mendekati Z0 FZ sama dengan FZ0. Fungsi FZ dikatakan kontinu pada suatu daerah R jika FZ kontinu pada setiap titik pada daerah R tersebut. Contoh soalnya ini, contoh pertama, fungsi FZ sama dengan Z kuadrat plus 4 per Z minus 2I, di mana Z itu tidak boleh sama dengan I, dan 3 plus 4Z dengan Z ini sama dengan 2I. Apakah kontinu di 2I? Jawabannya yang kita peroleh, F dari 2I sama dengan 3 plus 4 2I, sama dengan 3 plus 8I.
Sedangkan untuk Z mendekati 2i, limit fz sama dengan Z plus 2i. Sehingga limit dari Z mendekati 2i, fz tidak boleh sama dengan f kali 2i. Jadi fz discontinue dari Z sama dengan 2i. Materi selanjutnya akan saya berikan kepada rekan saya. Ya, baik. Materi selanjutnya yaitu ada turunan, di mana definisinya yaitu fungsi f yang didefinisikan pada daerah D atau daerah domain dan Z0 anggota domain jika diketahui nilai lim Z mendekati Z0-nya itu sama aja kayak fz dikurangi fz0 per Z dikurangi Z0 itu ada, maka nilai limit ini dinamakan turunan atau derivatif fungsi f di titik Z0. Biasanya dinotasikan dengan f aksen Z0. Jika f aksen Z0 ada, f dikatakan terdiferensial di Z0. Dengan kata lain, f aksen Z0 sama dengan lim Z mendekati Z0 delta f per delta Z sama dengan lim delta Z mendekati 0 fz0 ditambah delta Z dikurang fz0 per delta Z. Jika f fungsi kompleks dan f aksen Z ada, maka f continue di Z0. Nah, adapun syarat perlu dari turunan ini yang pertama yaitu f u xy ditambah i v xy, kemudian Z0-nya itu sama dengan x0 plus y0, dan diketahui f aksen Z-nya ada, maka do u per do x, do u per do y, do v per do x, dan do v per do y ada di x0, y0, dan berlaku syarat Cauchy-Riemann yaitu do u per do x sama dengan do v per do y, dan do u per do y sama dengan min do v per do x, dan f aksen Z0 sama dengan ux dalam kurung x0, y0 ditambah i vx dalam kurung x0, y0. Kemudian ada syarat cukupnya di mana uxy, vxy, ux x, y dan v y x, y continue pada sekitar Z0 sama dengan x0 plus y0, dan di x0, y0 dipenuhi syarat Cauchy-Riemann, maka turunan fungsi atau f aksen Z0 ada. Contoh dari 3.23. Buktikan fz sama dengan ex kali cos y plus i sin y terdiferensial setiap z merupakan elemen dari bilangan kompleks. Bukti yang kita dapatnya itu uxy sama dengan ex cos y, di mana ux dari x, y sama dengan ex cos y, dan uy dari x, y sama dengan min ex sin y. Nah, v dari xy sama dengan ex sin y adalah vx dari x, y sama dengan ex sin y, dan vy dari x, y sama dengan ex cos y. Nah, dari persamaan tersebut ada dan kontinu di setiap xy merupakan elemen dari bilangan kompleks. Berdasarkan persamaan Cauchy-Riemann, ux sama dengan vy dan uy sama dengan min vx dipenuhi di xy elemen kompleks, dan ada di mana keenam fungsi kontinu dan Cauchy-Riemann dipenuhi di xy. Jadi f aksen z ada dari z elemen kompleks, dan f aksen z sama dengan ux dikali x, y ditambah i kali vx. Nah, vx dari x, y sama dengan ex cos y plus i kali ex sin y. Selanjutnya di sini ada syarat Cauchy-Riemann pada koordinat kutub. Jadi jika fz itu sama dengan ux, y ditambah i vx, y dapat diilustrasikan dalam koordinat kartesius. Maka dengan menggunakan hubungan x sama dengan r cos v dan y sama dengan r sin v diperoleh z sama dengan r cos v ditambah i sin v, sehingga fz-nya ini sama dengan u r, v ditambah i v r, v dalam sistem koordinat kutub.
Kemudian di syarat ini ada teorema 3.3.1 di mana jika fz sama dengan u r, v ditambah i v r, v terdiferensial dan kontinu pada suatu sekitar ro, vo, dan jika dalam sekitar tersebut ur, uv, vr, vv ada dan kontinu di ro, vo dan dipenuhi Cauchy Riemann, yaitu jadi di sini ada persamaannya do U per do R sama dengan 1 per R dikali do V per do V, dan do V per do R itu sama dengan min 1 per R dikali do U per do V. Maka F aksen Z sama dengan ada di Z sama dengan Z0, dan F aksen Z sama dengan cos VO min I sin VO. Kemudian UR dikali dengan RO, VO ditambah I, VR, RO, VO. Boleh di next. Di sini ada contoh soal, di mana soalnya diketahui FZ sama dengan Z pangkat min 3. Nah, tentukan F aksen Z dalam bentuk koordinat kutub. Untuk penyelesaiannya, jadi di sini FZ sama dengan Z pangkat min 3 sama dengan R pangkat 3 cos 3V min I sin 3V, maka U sama dengan R pangkat 3 cos 3V, sehingga UR-nya itu min 3R pangkat 4 cos 3V dan UV-nya ini min 3R pangkat 3 sin 3V. Kemudian tadi itu untuk U-nya, untuk V-nya ini berarti min R pangkat min 3 sin 3V, sehingga VR sama dengan 3R pangkat min 4 sin 3V, dan VV sama dengan min 3R pangkat min 3 cos 3V. Nah, keenam fungsi ini kontinu dan syarat Cauchy Riemann dipenuhi untuk semua Z tidak sama dengan 0. Jadi, FZ-nya ini sama dengan Z pangkat min 3 terdiferensial untuk Z tidak sama dengan 0. Dengan demikian, F aksen Z dalam koordinat kutub adalah yaitu cos V min I sin V dikali dengan min 3R pangkat min 4 cos 3V ditambah I 3R pangkat min 4 sin 3V. Berarti sama dengan cis min V dikali min 3R pangkat min 4 cis 3V. Kemudian submateri selanjutnya itu ada sekawan harmonik. Untuk definisinya, di mana persamaan FZ sama dengan U XY ditambah IV XY analitik pada D. Maka U dan V mempunyai derivatif parsial di semua orde yang kontinu pada D. Jadi dalam D itu berlaku Cauchy Riemann UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX. Nah, karena derivatif parsial dari U dan V itu kontinu dalam D, maka berlaku VXY sama dengan VYX. Jika dalam UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX diderivatifkan parsial terhadap X dan Y, maka untuk semua X, Y itu elemen dari D berlaku UXX ditambah UYY sama dengan 0. Kemudian FXX ditambah VYY itu sama dengan 0 juga. Selanjutnya, masih dalam definisi sekawan harmonik, jika F analitik pada D, maka U dan V pada D memenuhi persamaan diferensial Laplace dalam 2 dimensi. Di mana persamaannya di sini ada do kuadrat V per do X kuadrat ditambah do kuadrat V per do Y kuadrat sama dengan 0. Nah, U dan V di mana persamaan FZ sama dengan U XY ditambah IV XY analitik pada suatu domain, maka FZ harmonik pada domain tersebut. Dua fungsi U dan V sedemikian sehingga FZ sama dengan U XY ditambah IV XY analitik dalam suatu domain dinamakan dua fungsi yang harmonik konjugat dalam domain itu. Selanjutnya, ada contoh soal, dimisalkan UXY sama dengan X kuadrat min Y kuadrat dan VXY sama dengan 2XY. Yang ditanya, apakah U dan V itu merupakan fungsi harmonik? Nah, untuk penyelesaiannya, ini bisa diperhatikan bahwa UX sama dengan 2X, kemudian VX sama dengan 2Y, UXY-nya sama dengan 0, VX-nya sama dengan 2. Untuk UY-nya sama dengan min 2Y, VY-nya 2X, UYX-nya sama dengan 0, VYX-nya sama dengan 2, UXX-nya itu 2, VXX-nya 0, UYY-nya itu min 2, dan VYY-nya itu sama dengan 0. Nah, karena X sama dengan 2X sama dengan VY, UY sama dengan min 2Y sama dengan min VX,
UXX tambah UYY sama dengan 2 ditambah min 2 sama dengan 0, dan VXX tambah VYY sama dengan 0 tambah 0 itu menghasilkan 0, di mana U dan V memenuhi persamaan Laplace, maka U dan V merupakan fungsi harmonik, jadi terbukti. Kita itu di sini bahas fungsi eksponensial dulu. Fungsi eksponen pada bilangan kompleks merupakan perluasan dari fungsi eksponen pada bilangan real. Berikut ini sifat-sifat fungsi eksponen. Misalkan Z1 sama dengan X1 ditambah Y1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah Y2, maka sifat yang pertama I pangkat Z1 I pangkat Z2 sama dengan I pangkat Z1 tambah Z2. Sifat yang kedua, I pangkat Z1 dibagi I pangkat Z2 sama dengan I pangkat Z1 dikurangi Z2. Yang ketiganya, I pangkat Z dipangkatin lagi N sama dengan I pangkat N dikali Z. Yang keempat, I pangkat Z ditambah 2 kali I sama dengan I pangkat Z2. Yang kelima, I pangkat Z M per N sama dengan I pangkat Z Z ditambah 2 kali I dikali M dibagi N. Terus yang keenam ada konjugat E pangkat Z sama dengan E pangkat Z konjugat. Next. Terus yang selanjutnya itu ada rumus Euler. Di sini E pangkat Y sama dengan cos Y ditambah I sin Y. Sehingga jika Z sama dengan X ditambah Y, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X cos Y ditambah I sin Y. Dalam bentuk polar, jika Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta, maka dapat ditulis menjadi Z sama dengan R E pangkat I theta. Sehingga dari rumus Euler maka akan diperoleh E pangkat 2pi sama dengan 1, E pangkat pi per 2 sama dengan I, E pangkat pi sama dengan negatif 1, E pangkat negatif pi per 2 sama dengan negatif pi, dan E pangkat negatif pi sama dengan negatif 1. Untuk bentuk polarnya Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta. Itu jadi Z sama dengan R E pangkat I theta. Mutlak E pangkat Y sama dengan mutlak cos Y ditambah I sin Y. Mutlaknya dihilangin jadi akar cos kuadrat Y ditambah sin kuadrat Y sama dengan 1. Jadi mutlak E pangkat Z sama dengan E pangkat X. Artangan E pangkat Z sama dengan Y plus minus 2NP. Untuk contoh soalnya, ini hitunglah E pangkat Z dalam bentuk U ditambah I V dan mutlak E pangkat Z. Yang pertama, soalnya Z sama dengan 3 ditambah PI. Penyelesaiannya Z ditambah 3 plus PI, itunya E pangkat Z sama dengan E pangkat 3 plus PI. Yang 3 plus PI-nya itu dijadiin pangkat di E, terus sama dengan E pangkat 3 dalam kurung cos P ditambah I sin P. Itu E pangkat 3 itu hasilnya negatif 20,085. Yang cos P ditambah I sin P itu 0, jadi karena masih ada I jadi ditambah 0I sama dengan negatif 20,085. Terus mutlak E pangkat Z sama dengan E pangkat 3 itu sama aja, karena itunya mutlak jadi hasilnya positif 20,085. Selanjutnya ada fungsi logaritma. Fungsi logaritma pada variabel kompleks didasari oleh bagaimana menyelesaikan persamaan E pangkat W sama dengan Z, dengan W dan Z itu bilangan kompleks. Jika Z-nya sama dengan RE pangkat I theta, dengan theta-nya itu lebih dari min Pi kurang dari Pi, dan W sama dengan U plus IV, maka E pangkat W sama dengan Z. E pangkat W sama dengan E pangkat U plus IV sama dengan EU dikali E pangkat IV sama dengan RE pangkat I theta, sehingga E pangkat U itu sama dengan R atau U sama dengan ln R, dan E pangkat IV sama dengan E pangkat I theta atau V sama dengan theta plus 2NP, dengan N merupakan bilangan bulat. Tetapi E pangkat W sama dengan Z, dan dengan W yaitu ln Z, Z-nya tidak boleh sama dengan 0. Mutlak E pangkat W sama dengan mutlak E pangkat U plus IV sama dengan E pangkat U. E pangkat U sama dengan mutlak Z, dan E pangkat U plus IV sama dengan V dengan argumen Z sama dengan theta. Akibatnya W sama dengan U plus IV sama dengan ln Z, atau ln Z sama dengan ln
mutlak Z ditambah I argumen Z itu merupakan nilai utama. Nilai lainnya yaitu len Z sama dengan len mutlak Z ditambah I argumen Z plus minus 2 NP. Selanjutnya ada sifat-sifat logaritma. Yang pertama, E log Z kali W itu sama aja penjumlahan dari E log Z ditambah E log W. Yang kedua, E log Z bagi W itu sama aja pengurangan dari E log Z dikurang E log W. Yang ketiga, E pangkat Z sama dengan Z. Yang keempat, E dikali E log Z sama dengan Z. Yang terakhir itu ada E log Z pangkat P itu sama aja P dikali E log Z, di mana P-nya itu bilangan rasional. Di sini ada contoh, tentukan semua solusi dari len E plus PI. Jawabannya itu len E plus PI sama dengan len dikali akar E kuadrat ditambah Pi kuadrat ditambah I tan pangkat min 1 Pi per E plus minus I 2N Pi. Baik, yang selanjutnya itu ada fungsi trigonometri. Dari rumus Euler tadi, didapat fungsi trigonometrinya itu E pangkat IX sama dengan cos X ditambah I sin X. Pangkat negatif IX sama dengan cos X dikurangi I sin X. Cos X sama dengan 1/2 dikali E pangkat IX ditambah E pangkat negatif IX. Sin X sama dengan 1/2 I dikali I pangkat IX dikurangi I pangkat negatif IX. Jadi kotangan Z sama dengan cos Z dibagi sin Z. Tangan Z sama dengan sin Z per cos Z. Sec Z sama dengan 1 per cos Z, cosec Z sama dengan 1 per sin Z. Maka cos Z sama dengan 1/2 dikali E pangkat IZ ditambah E pangkat negatif IZ. Sin Z sama dengan 1 dibagi 2I, 1/2 I dikali E pangkat IZ dikurangi E pangkat negatif IZ. X. Selanjutnya ada fungsi-fungsi hiperbolik. Yang pertama itu cos hiperbolik Z sama dengan 1/2 dikali E pangkat Z ditambah E pangkat min Z. Sin hiperbolik Z sama dengan 1/2 dikali E pangkat Z dikurang E pangkat min Z. Untuk turunannya dari cos hiperbolik Z yaitu sin hiperbolik Z. Sin hiperbolik Z itu turunannya cos hiperbolik Z. Selanjutnya turunan dari tan hiperbolik Z itu sama dengan sin hiperbolik Z bagi cos hiperbolik Z. Secant hiperbolik Z sama dengan 1 per cos hiperbolik Z. Kotangan hiperbolik Z sama dengan cos hiperbolik Z per sin hiperbolik Z. Cosec hiperbolik Z sama dengan 1 per sin hiperbolik Z. Untuk turunan cos hiperbolik IZ itu sama dengan cos Z. Sin hiperbolik IZ turunan I sin Z. Cos Z turunannya cos hiperbolik Z. Turunan dari sin IZ itu I sin hiperbolik Z. Contohnya yaitu contoh soalnya buktikan turunan sin Z adalah cos Z. D per DZ sin Z sama dengan D per DZ dikali 1/2I dikali E pangkat IZ dikurang E pangkat E negatif IZ sama dengan 1/2I dikali I E pangkat IZ dikurang negatif I dikali E pangkat negatif IZ sama dengan 1/2 dikali E pangkat IZ ditambah E pangkat negatif IZ. Hasilnya itu cos Z. Integral bilangan kompleks. Yang pertama integrasi garis. Dimisalkan ada kurva mulus disajikan dengan X sama dengan fungsi dari GT dan Y-nya itu sama dengan fungsi HT dengan T itu antara A dan B. Lalu GT dan HT-nya itu kontinu juga di mana T-nya itu antara A dan B. Kemudian juga turunan dari GT dan HT-nya juga kontinu di antara T-nya di antara A dan B. Maka kurva C-nya itu mempunyai arah dari titik awal A, di mana A-nya itu terdiri dari GA dan HA, ke titik akhir B dengan GB dan HB. Lalu titik P yang terdiri dari X, Y itu suatu fungsi yang terdefinisi di C, di mana C ini adalah sebuah lintasan yang gabungan dari beberapa kurva mulus. Selanjutnya, ada suatu teorema. Selanjutnya, teorema pertama di mana jika titik PXY itu kontinu di
di lintasan C, maka integral lintasan C Px, Y dx dan integral dari lintasan C Px, Y d-nya ada, dan si integral C Px, Y dx-nya ini sama dengan integral batas B dan A, integral dari P GTHT dikali G aksen T dt. Kemudian untuk integral dari dy-nya itu sama, cuma dikalikan dengan H aksen T dt. Yang kedua, teorema kedua, yaitu jika integral batas atas dan batas bawahnya itu AB, jika Px, Y dx itu sama dengan minus dari integral Px, Y dx batas A dan B. Kemudian teorema ketiga, yaitu jika Px, Y dan Qx, Y itu kontinu di lintasan C, maka integral lintasan C dari Px, Y dx ditambah integral lintasan C dari Qx, Y dx itu sama dengan integral C dari Px, Qx, Y dx. Selanjutnya ada suatu contoh, misal tentukan integral garis fungsi dari mx, y sama dengan x plus y sepanjang lintasan C plus K, dengan C-nya itu garis dari titik 0,0 ke titik 2,0 dan garis K-nya ini dari 2,0 ke 2,2. Kita lihat di sini ada sebuah gambar untuk menjelaskan soal tersebut. Kita lihat pada garis C-nya ini bahwa yang bergerak adalah sumbu X-nya, di mana Y-nya tetap sama dengan 0, maka X itu antara 0 sampai dengan 2. Kemudian untuk garis yang K, yang bergerak adalah Y-nya, maka X-nya tetap sama dengan 2, dan Y-nya itu antara 0 sampai dengan 2. Maka kita lihat turunan dari kurva C ini, yaitu dy-nya, turunan dari Y-nya. Jika turunan dari Y-nya adalah jika Y ini sama dengan 0, maka turunannya tetap 0. Dan pada kurva K, jika X-nya sama dengan 2, maka dx-nya juga sama dengan 0, karena 2 adalah konstanta. Selanjutnya, kita cari integral C plus K-nya, di mana integral C plus K dari fungsi mx, y dx itu berarti kita jabarkan integral si lintasan C m dari mx, y dx plus integral dari lintasan K dari mx, y dx. Nah, kenapa di sini si integral K-nya tidak ada? Karena di lintasan K itu dia yang jika dikalikan dengan 0 hasilnya tetap 0, maka yang tersisa adalah integral lintasan C dari mx, y dx. Nah, tadi fungsi mx, y-nya itu adalah x plus y, maka jadinya karena tadi di lintasan C y-nya adalah 0, maka sisalah integral lintasan C x dx dengan batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 2, karena tadi x itu antara 0 sampai dengan 2. Nah, kita integralkan x-nya itu menjadi setengah x kuadrat. Nah, kita substitusikan si batas atasnya, yaitu 2, maka setengah 2 kuadrat jadinya 4 bagi 2 sama dengan 2. Kemudian karena kita sudah mencari di dx-nya, sekarang kita harus cari dy-nya, di mana dihasilkan integral lintasan C mx, y dy ditambah integral lintasan K dari mx, y dy. Karena tadi yang di atas itu dx-nya sama dengan 0, maka di sini dy-nya sama dengan 0 pada lintasan C. Jadi yang tersisa adalah integral lintasan K dari mx, y dy. mx, y-nya itu tadi x plus y, maka jadi integral lintasan K x plus y dy. Kemudian kita masukkan pada lintasan K tadi terdiri kalau X itu sama dengan 2 dan Y-nya antara 0 sampai dengan 2. Maka kita substitusikan X-nya sama dengan 2 plus Y dan batas bawah 0 dan batas atasnya 2. Kita integralkan jadinya 2 plus setengah Y kuadrat. Berarti setengah kuadratnya kita substitusikan 2 menjadi 4 ditambah 2 sama dengan 6.
Selanjutnya itu mengenai integral lintasan kompleks. Dengan definisi diberikan fungsi fz sama dengan u x, y ditambah iv x, y, di mana u dan v-nya ini fungsi dari t yang kontinus potong-potong. Pada t-nya itu antara sampai dengan b. Integral fungsi ini terdiri dari sisi panjang lintasan C dengan arah z-nya sama dengan alfa sampai z-nya sama dengan beta. Didapati persamaannya yaitu integral batas atasnya beta, batas bawahnya alfa dari fz dz sama dengan integral f dikali gt ditambah iht dikali turunannya dt. Selanjutnya, ada sebuah contoh mengenai integral lintasan kompleks. Tentukan integral ya dari x plus y ditambah y dz, di mana z-nya itu sama dengan 0, jika z sama dengan 1 tambah i, jika y-nya adalah garis lurus yang menghubungkan z sama dengan 0 ke z sama dengan 1 plus i. Yang kedua, jika parabolanya ini y sama dengan x kuadrat. Kita kerjakan dulu yang pertama, di mana ada garis lurus dimulai z0-nya sama dengan 0 ke z1-nya sama dengan 1 plus i. Di mana berarti z0 ini adalah 0,0 x-nya, sedangkan z1-nya itu 1,1. Nah, persamaan garis ini membentuk fungsi parametrik, di mana x itu sama dengan gt. Kalau jika x-nya t, maka y-nya juga sama dengan t, karena persamaan garisnya tadi y sama dengan x. Maka didapati t adalah di antara 0 sampai dengan 1. Maka diperoleh z itu sama dengan gt ditambah iht. Sama dengan tadi gt-nya adalah t, ht-nya juga t, maka didapati t ditambah i kali t. Maka turunannya yaitu g aksen t ditambah i h aksen t dt sama dengan 1 ditambah i kali dt. Selanjutnya masih ke penyelesaian yang pertama, yaitu fgt plus iht-nya itu sama dengan f fungsi dari t ditambah it. Nah, maka itu sama dengan it. Kita kalikan seperti biasa menghasilkan 2 it. Jadi kita tentukan integralnya dari fz dz-nya itu sama dengan integral dari i2t dikali 1 tambah idt. 1 tambah idt-nya ini adalah si dz-nya. Maka kita hitung, kita integralkan, ditemukan i kurang 1. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu jika persamaan garisnya y sama dengan x kuadrat dan p bentuk parametrik, maka karena y-nya sama dengan x kuadrat, jika t-nya sama dengan t, maka y-nya sama dengan kuadrat, karena tadi y sama dengan x kuadrat. Maka diperoleh z-nya itu sama dengan gt ditambah iht itu sama dengan t ditambah it kuadrat. Disebutkan gt dan ht-nya. Kemudian kita turunkan z-nya, yaitu g aksen t ditambah ih aksen t dikali dt itu sama dengan 1 ditambah 2 it dikali dt. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.